bisa Anda bagikan tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu, kalau ngomong kurikulum Merdeka berarti kita sebenarnya ada pergeseran dari kurikulum sebelumnya sama kurikulum yang sekarang. Kalau sekarang kan deep learning, kalau kemarin baru kurikulum Merdeka. Kayaknya kalau kurikulum Merdeka tuh guru diberikan kebebasan untuk membuat media ajar atau modul ajar yang sesuai dengan kemampuannya. Itu lebih ke kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada aturan khusus atau dia harus menggunakan metode apa, enggak. Jadi guru diberikan kebebasan. Yang penting dari kurikulum Merdeka itu pembelajarannya lebih ke memahami, bukan sekedar tahu. Jadi anak itu benar-benar memahami isi dari pelajaran hari itu. Misalnya kalau perkalian, kenapa perkalian 1 kali 1 sama dengan 1 atau 1 kali 2 hasilnya 2. Itu benar-benar siswa harus mengetahui hasilnya tuh dari mana, bukan sekedar dihafalkan. Kalau dulu kan metodenya menghafal bukan memahami. Nah, di kurikulum mereka dia lebih memahami. Terus lebih mengembirakan juga, lebih menyenangkan untuk kelasnya gitu. Dia nggak yang tertekan. Kalau dulu kan dihafal, nggak hafal, ayo di strap atau segala macam, itu udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Lebih seperti itu. Bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini? Menerapkan kurikulum Merdeka, yang pertama sih kalau udah bagus ya untuk kurikulum Merdeka, cuman administrasi guru lebih banyak. Terus selain administrasi guru, adanya yang, jadi kalau dulu siswa itu kan kalau kurikulum sebelumnya kita pakai nilai batas. Jadi kalau sekarang kan nilai KKM namanya. Nah, kalau dulu tuh memang ada nilai yang ditentukan, maksudnya dari berapa nilai itu, misalnya matematika nilai dia harus 80 baru lulus, atau dia harus 60 baru lulus. Nah, kalau sekarang ini ada KKM memang membatasi juga, tapi tidak menentukan siswa itu gimana ya. Kalau di bawah KKM ya udah remedial terus lulus gitu. Jadi kadang karena dia lebih cenderung dipaksakan, jadi istilahnya kadang ujung-ujungnya banyak siswa yang memang belum memahami gitu. Karena tadi tidak ada penekanan untuk yang di kurikulum Merdeka. Cuman memang berbedanya sama yang sekarang, sama yang dulu kurikulum Merdeka kita lebih menyenangkan gitu ya. Terus kita mengajar juga sesuai dengan minat bakat anak. Jadi guru juga memahami. Misalnya anak nggak bisa matematika, kalau dulu kan semua anak pukul rata harus bisa semua perkalian. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka guru harus memahami kalau anaknya nggak bisa matematika, nggak bisa hafal perkalian, berarti nggak ada bakat anaknya di matematika, kayak gitu. Itu berkaitan kurikulum Merdeka. Terus kesulitan berikutnya adalah bukan hanya kurikulum Merdeka ya, beberapa kurikulum, karena kita perubahan kurikulum terus. Kesulitannya ada di SDM gurunya. Jadi guru kesulitan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang memang memahaminya dengan sangat baik gitu. Karena biasanya guru-guru yang udah tua kayak gitu pun dia mengajar itu hanya sekedar misalnya, oh iya tahu dia 1 kali 2 hasilnya 2 gitu aja, metodenya lebih menghafal, tidak lebih memahami kayak gitu. Perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Perbedaan mendasarnya lebih ke, pertama suasana mengajar, persiapan ketika mengajar, dan hasilnya ketika mengajar. Jadi kalau dulu kami ketika persiapan mengajar, mungkin guru dulu tidak perlu begitu banyak peralatan atau butuh media ajar. Karena kayak matematika, misalnya tadi yang perkalian aja, kita cukup kasih hafalkan gitu ya. Guru biasanya di kurikulum itu 1 sampai 100. Nanti hari Minggu depan kita ujian kayak gitu. Tapi sekarang kan enggak. Guru diminta untuk siswanya biar bisa memahami. Dan media ajarnya pun harus banyak karena tiap anak itu memiliki gaya belajarnya berbeda.
Kadang anak ada yang bisa pakai dibayangkan, hanya di papan tulis ada. Tapi ada anak yang memang harus secara real dilihat, baru dia bisa. Nah itu sih lebih ke perbedaannya. Kemudian suasana mengajar. Nah mengajar yang zaman dulu kan jarang ya ada ice breaking yang kayak gitu, atau pembelajaran yang menyenangkan. Nah kalau yang kurikulum merdeka kita menekankan untuk anak menerima dalam keadaan yang menyenangkan, dalam keadaan yang nyaman kayak gitu. Beda sama yang dulu, kurikulum yang dulu nggak ada yang kayak gitu. Lanjut. Apa yang Anda sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Yang disukai itu adalah kurikulum merdeka menghargai bakat dan kemampuan setiap anak. Namun nyatanya di TKA itu tetap diprioritaskan anak harus bisa semuanya. Nah itu jadi nggak sejalan. Kalau dibilang kurikulum merdeka kan kita menghargai minat bakat anak, kita menginginkan anak belajar dengan menyenangkan. Sedangkan di TKA pas keluar soal anak dipaksa untuk bisa. Anak yang nggak bisa matematika tadi harus bisa matematika. Ketika nilai matematika rendah, di rata-rata kan rendah, maka gurunya bakal dibilang gurunya gagal mengajar. Padahal tadi itu efek dari awal yang kurikulum merdeka tadi. Kita kan pembelajarannya menyenangkan, sekedar memahami. Kalau anaknya nggak bisa memahami terus gimana mau dipaksakan kan kayak gitu. Beda sama tahun kalau dulu, zaman dulu kan nggak bisa pukul, nggak bisa distrap, nggak bisa wali muridnya digini gitu. Kalau sekarang kan tidak ada penekanan untuk itu sih. Lanjut, bagaimana menurut Ibu tentang deep learning? Deep learning itu ada 3. Dia tuh memahami, menyenangkan. Satu lagi dia sesuai dengan karakter anaknya. Pembelajaran deep learning itu sebenarnya bagus ya, karena anak diminta bukan hanya mengetahui, tapi anak memahami kenapa hal itu bisa terjadi, mengapa hasilnya seperti itu. Nah, jadi anak diajak untuk lebih berpikir kritis. Sudah lebih bagus. Yang ke-6, bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Udah bagus. Tentang 7 kebiasaan anak Indonesia itu cuman dalam aplikasi atau implementasinya kan sebenarnya dalam untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus ada komunikasi 2 arah antara wali murid dengan wali kelas. Jadi tercapai kan, misal kayak gini kan, 7 itu kan bangun pagi, beribadah, olahraga. Kan berarti orang kan ketika dia bangun pagi beribadah olahraga itu kan gurunya nggak tahu. Nah seharusnya itu tuh harus ada kayak jurnal diary yang tiap bulan, yang memang itu sebenarnya dari pemerintah juga udah ada tapi belum dijalankan. Jadi guru tuh lebih bisa mengetahui, oh kenapa anaknya ini sering telat, oh kenapa anaknya ini seperti ini, kan bisa ketahuan. Apakah memang anaknya yang nggak bisa bangun pagi, atau memang kebiasaan di rumahnya yang seperti itu, kayak gitu. Jadi memang istilahnya 7 kebiasaan ini sudah bagus, cuman untuk aplikasi realnya tuh butuh butuh action yang lebih lagi, atau komunikasi yang bagus lagi 2 arah antara wali murid dengan wali kelasnya. Yang ke-7, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSR, BG, BI, dan SGI? Ya, kami nggak ikut itu. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca untuk mendukung profesionalitasnya? Sangat penting. Karena ketika membaca, guru bertambah ilmu dan otomatis guru itu tidak bisa berhenti belajar. Kalau udah profesinya guru, maka dia harus belajar sepanjang hayatnya sampai selesai. Jadi kalau membaca, seharusnya setiap guru itu harus ada jadwal, misalnya 1 bulan ini mau baca buku apa. Nah itu harus diselesaikan seperti itu, biar dia bisa mengupgrade juga dirinya jadi lebih baik ya. Kalau pentingnya menulis?
pentingnya menulis, penting. Eh, menulis esai atau menulis apa ya, hasil karyanya, karena dengan menulis itu kan berarti kan kita menuangkan ide. Sedangkan seorang guru itu kan butuh berpikir kreatif. Salah satu berpikir kreatif kan punya ide. Nah, dengan rajin menulis, otomatis ide-ide itu bakal terasa atau istilahnya terbiasa. Lama-lama mungkin secara berkelanjutan si guru juga bisa lebih kreatif ya dalam mengajarnya. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami sebagai mahasiswa dalam proses menjadi guru ini? Pengalaman mengajar itu mungkin lebih ke pengalaman mengajar ya, untuk membantu kami dalam profesi guru. Intinya tuh cuma satu sih, pengalaman mengajar tuh jangan pernah melabelkan anak itu dari awal pertemuan. Jadi jangan pernah melabelkan anak tuh jangan dilabel. Meskipun anak itu nakal tadi, atau dia bodohnya setengah mati, atau bodoh tuh kan bodoh ya, misalnya itu tidak bisa sama sekali, tidak mengerti sama sekali, itu jangan dilabel. Karena ketika kita sudah melabel, kita aja yang mengajar udah melabel, gimana anaknya mau berubah gitu. Jadi itu sih yang lebih penting tuh, jangan melabel anak. Berikutnya, apakah ada buku yang dapat direkomendasikan ke kami dalam menjalani pendidikan sehingga bisa menjadi guru yang bertanggung jawab? Kalau buku itu lebih ke buku minat bakat ya. Banyak kalau sekarang itu seperti buku sadar bakat, ada juga, itu bisa dicari tahu. Kenapa? Atau buku tentang psikologi. Jadi kalau untuk jadi guru, otomatis orang itu harus bisa memahami dulu kekurangan dan kelebihan dirinya, baru dia bisa mengajarkan orang lain. Tapi ketika seorang guru tidak mengetahui siapa diri dia sebenarnya, maka dia nggak akan pernah bisa mengajarkan siswanya. Lebih ke situ. Terus dengan membaca banyak buku tentang minat bakat atau beberapa biografi tentang ilmuwan dan lain-lain, guru jadi mengerti, oh kalau ada siswanya yang seperti ini mungkin arahnya lebih ke arah mana. Jadi tidak sudahlah anaknya tidak bisa, sudah gitu, tidak kayak itu, tapi lebih berpikir gimana caranya biar anak itu berkembang gitu. Yang terakhir, keterampilan apa yang bisa Ibu sarankan untuk kami pelajari agar menjadi guru yang ideal? Keterampilan Yang bisa disarankan. Keterampilan. Jadi kalau jadi guru yang ideal itu sebenarnya balik ke passionnya masing-masing ya, ke pribadinya masing-masing. Kalau keterampilan itu mungkin lebih ke public speaking ya. Kan nggak mungkin kalau gurunya nggak bisa keterampilan public speaking nggak ada, terus mau jadi guru kan nggak mungkin. Terus ya paling negosiasi atau negosiator tuh harus bisa juga ya kayak gitu, untuk membantu kita berkomunikasi dengan wali murid. Udah gitu aja Bu, terima kasih atas jawabannya.